Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Nazm Alfiyah. Seperti biasa kita baca dulu biar ada yang lancar bacaan nazm kita. Nazm ke-49 kita baca 49 sampai 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif awwun aw ya'un fa mu'talan urif fal alifun wa fihi ghairul jazmi wa abli nasbin ma kayad'u yarmi wa rafa fihi manwi wa fi jazima salasahunna naqdi hukman lazima nakhiratun qabilu al mu'asiro awaki umauki amakot ukiro hum ma'rifatun kahum wazi wa hinda wabni wal hulami wallazi famalizi hoibatin au huduri ka anta wa huwa sammi bidhamiri wa dhutisanin minhu ma la yuqtada wa la yali illa ikhtiyaran abada kal ya'i wal kafi min ibni akramak wal ya'i wal hasmin salihi ma malak wa kullu mutmarin lahul bina yajib wa lafdu majurra ka lafdi manusib li rafi wan nasbi wa jarri nasala ka bina fa innana minal bina wa alifun wal wawu wan nunu lima ghaba wa ghairihi ka qama wa lam wa min dhamirir rafi ma yastatiru yang istashkuru durdifain wal fisalin anahu wa andal furu'ul tashabihu wa dundisabin fil fisalin ju'ila iyayan wa tafri'u laysa muskila wa fitiyarin la yaji'ul munfasil idha ta'ata ayyaji'al munfasil wasil awib silha bihi wa ma ashbahuhu fi kuntuhul kharfun tama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sekarang pembahasan zonna wa akhwatuha. Zonna wa akhwatuha berarti nazam ke 206. Nazam ke 206. Zonna wa akhwatuha. Zonna dan saudara-saudaranya. Zonna dan saudara-saudaranya. Zonna itu termasuk af'alul qulub atau fi'lil qalbi. Af'alul qulub atau fi'lil qalbi itu sama saja. Af'alul qulub artinya fi'il-fi'il hati. Artinya fi'il-fi'il hati yang mengerjakan itu hati. Zonna artinya menyangka atau menduga. Nah, berarti itu amalan hati. Jadi pekerjaan hati, sehingga disebut fi'lil qalbi atau af'alul qulub, itu sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Insib, nasabkanlah bi fi'lil qalbi, dengan fi'il qalbi, dengan fi'il hati, ya, dengan af'alul qulub. Insib, nasabkanlah bi fi'lil qalbi, dengan fi'il qalbi atau af'alul qulub, fi'il yang perbuatannya adalah, yang melakukan itu adalah hati. Nasabkanlah juz ayib tidak, juz ayib tidak dari kata juz'un, lalu juz aini, lalu nunnya dibuang, juz ai, lalu ibtida, juz ayib tidak, dua bagian, ibtida yang memiliki mubtada, yang dua bagian yang memiliki mubtada. Lebih lengkapnya adalah juz'ai jumlatin zatibtidain. Juz'ai jumlatin zatibtidain. Dua bagian kalimat yang memiliki mubtada, artinya susunan mubtada khobar. Dua bagian berarti mubtada dan khobarnya. Maksudnya juz'ai dua bagian itu mubtada dan khobarnya.
Jadi nasabkanlah dua bagian yang memiliki mubtada, berarti mubtada dan khobar itu dinasabkan dengan fi'lil qalbi, dengan fi'il qalbi. Akni yaitu, akni yang saya maksudkan adalah. Jadi fi'il qalbi adalah ro'a lafaz ro'a, khola lafaz khola, alimtu lafaz alimtu, wajada lafaz wajada, zonna lafaz zonna, hasibtu lafaz hasibtu, wa za'amtu lafaz za'amtu, ma'ad bersama adda. Berikutnya adalah lafaz adda, wa haja lafaz haja, wa daro lafaz daro, wa ja'ala lafaz ja'ala, allaz. Allaz itu maksudnya allazi, allazi yang, ka'taqoda seperti i'taqoda, seperti lafaz i'taqoda. Ja'ala itu artinya bisa i'taqoda, bisa artinya soyyaro menjadikan. Jadi ja'ala arti yang sering kita dengar itu adalah menjadikan. Nah, ja'ala yang af'alul qulub artinya adalah i'taqoda. Ja'ala yang artinya i'taqoda, berkeyakinan. Wahab lafaz hab, wa ta'allam lafaz ta'allam. Ya, segitu dulu. Wahab lafaz hab, wa ta'allam dan lafaz ta'allam, itu semua disebut af'alul qulub atau fi'il qulub. Semua itu diterjemahkan, semua yang tadi disebutkan terjemahannya adalah menyangka, menduga, mengira, atau berkeyakinan atau yakin, tinggal kita pilih. Jadi menyangka, mengira, menduga, menyangka, mengira, menduga. Lalu kalau ja'ala itu artinya berkeyakinan. Ya, jadi dari kata ro'a, khola, alimtu, wajada, zonna, hasibtu, za'amtu, adda, haja, daro, itu semua artinya menyangka, menduga, mengira. Tinggal kita pilih salah satu itu. Lalu ja'ala artinya berkeyakinan. Wahab artinya hab, itu fi'il amar. Hab, yakinlah atau dugalah. Ta'alam, yakinlah, boleh juga ketahuilah, bukan ta'alam yang artinya belajar, bukan. Jadi ta'alam, yakinlah, mendugalah juga boleh. Nah, itu semua adalah af'alul qulub. Ini dasarnya dulu. Misalkan Zaidun qaimun, Zaidun qaimun. Zaid itu mubtada, qaimun itu khobar. Lalu masuk zona. Zona tentu sudah ada fa'ilnya, nggak bisa zona doang. Zonantu, zonantu, saya menduga. Ya, Zaidun menjadi Zaidan, qaimun menjadi qaiman. Zonantu Zaidan qaiman, saya menyangka Zaid berdiri. Saya menyangka Zaid berdiri. Yang semula mubtada menjadi maf'ul pertama, yang semula khobar menjadi maf'ul kedua. Saya menyangka Zaid berdiri. Berarti ini termasuk nawasih. Jadi nawasih yang merusak susunan. Jadi zona wa akhwatuha minan nawasih, yang merusak susunan mubtada khobar. Zonantu Zaidan qaiman. Jadi memasukkan dua maf'ul yang semula mubtada dan khobar. Ya, jadi semuanya itu contohnya zonantu Zaidan qaiman dan seterusnya. Wallati kasoyyaro, wallati fi'il, wallati fi'il yang, kasoyyaro seperti soyyaro, aidon
juga insib itu khobarnya walati. Insib maka nasobkanlah mubtada wa khobaron dan khobar biha dengan allati, biha dengan fiil itu juga. Jadi fiil yang berarti soyaro, yang berarti menjadikan, contohnya adalah ja'ala, contohnya adalah kholaqa, itu juga termasuk yang menasobkan mubtada dan khobar. Ya, jadi itu semua juga menasobkan mubtada dan khobar. Wa khussa dan ditentukan dan dikhususkan. Wa khussa dan dikhususkan bit ta'liqi dengan ta'liq, wal ilgha'i dan ilgha. Ta'liq dan ilgha adalah membatalkan pengamalan. Ta'liq dan ilgha itu adalah pembatalan pengamalan. Ya, jadi kita bahas ta'liq dulu, ta'liq dan ilgha dulu. Ta'liq dan ilgha ini artinya membatalkan pengamalan, artinya tidak beramal. Kalau ilgha ini dua-duanya lafzi maknawi, lafaz dan maknanya. Kalau ta'liq itu lafaznya saja. Ta'liq itu pembatalan pengamalan lafaznya saja, ilgha itu pembatalan pengamalan lafaz dan maknanya. Wa khussa dan dikhususkan bita'liqi dengan ta'liq, pembatalan pengamalan lafaznya, wal ilgha dan ilgha dikhususkan dengan ilgha, pembatalan pengamalan lafaz dan maknanya. Ma apa-apa min qabli hab yang sebelum hab, min qabli hab dari sebelum hab. Di atas ada kata wahab dari, fiil yang sebelum hab itu adalah bisa ditaklik, bisa diilgha. Jadi fiil sebelum hab bisa ditaklik, bisa diilgha. Berarti fiilnya mana saja? Dari ro'a, khola, alimtu, wajada, zonna, hasibtu, za'amtu, ada, haja, daro, dan ja'ala sampai ja'ala. Itu dia mengamalkan ada sebab tertentu yang bisa ditaklik dan bisa diilgha. Artinya dia nggak mengamalkan. Ya, kita ambil contoh ini saja, zonantu, tapi kita jangan bikin sendiri. Zonantu Zaidun qaimun. Ya, kenapa zonantu Zaidun qaimun? Nah, ini namanya ilgha. Jadi ternyata bisa juga Zaidun qaimun. Nanti ada persyaratannya di bawah. Zonantu Zaidun qaimun. Nanti ada yang ditakdirkan. Jadi zonantu Zaidun qaimun boleh nggak? Boleh, cuman tidak populer. Ini namanya ilgha, pembatalan pengamalan, gitu. Jadi boleh taklik, boleh ilgha. Nah, lafaz-lafaz yang sebelum hab tadi itu bisa ilgha ataupun taklik, yaitu pembatalan pengamalan. Min qabli hab dari sebelum lafaz hab. Wal amro kepada fi'il amar. Hab lafaz hab, qad ulzima sungguh diwajibkan lafaz hab tersebut. Qad ulzima sungguh diwajibkan, huwa kembali ke hab, al amro fi'il amar. Jadi hab jangan ditanya fi'il madi dan mudhari'nya, adanya hab yaitu mendugalah. Jadi adanya hab saja fi'il amar. Untuk hab tidak ada fi'il madinya. Jadi hab mendugalah.
atau boleh yakinlah juga boleh. Tinggal lihat teks kalimatnya. Jadi hab adanya hanya amar. Kaza begitu juga seperti hab, ta'allam, kata ta'allam. Jadi jangan ditanya ta'allam fi'il madinya, karena nanti artinya belajar. Padahal ini fi'il khusus, hanya ada ta'allam saja, sama ada hab saja. Ta'allam, yakinlah, mendugalah. Ta'allam. Nah ini seperti hab, kaza seperti hab, ta'allam, lafaz ta'allam. Ini maksudnya hanya ada fi'il amarnya saja, ta'allam. Ini bukan artinya belajarlah, bukan. Ya. Tapi mendugalah atau yakinlah. Nah, kaza begitu itu seperti hab, ta'allam, lafaz ta'allam. Wali ghairil madi min siwahu maj'al kullama lahu zukin. Wali ghairil madi, dan kepada selain fi'il madi, min siwahuma, dari selain keduanya. Dari selain keduanya adalah hab dan ta'alam. Huma itu hab dan ta'alam. Ij'al, jadikanlah, kullama, setiap fi'il, lahu yang baginya, bagi ghairul madi, zukina yang diketahui. Nah, selain hab dan ta'alam itu memiliki fi'il madi dan mudhari dan tasrifan yang diketahui, itu beramal seperti fi'il madinya. Jadi selain hab dan fi'il madi itu memiliki fi'il madi, mudhari, amar seperti yang diketahui dalam tasrifan, itu beramal seperti fi'il madinya. Contohnya zonantu, berarti boleh azunnu zaidan qaiman, dan yang lainnya juga. Jadi yang lain itu sama memiliki tasrifan dan beramal seperti fi'il madinya, menasobkan dua maf'ul, dan selain lalu hab dan ta'alam hanya ada amar saja. Selanjutnya kaitannya dengan yang tidak beramal. Wajawizil ilgha'a, wajawiz dan bolehkanlah. Wajawiz dan bolehkanlah, artinya bolehkan itu boleh beramal, boleh tidak beramal. Wajawiz, bolehkanlah, al ilgha'a, ilgha membatalkan amal. Bolehkanlah membatalkan amal, berarti boleh beramal, boleh tidak. La fil ibtida, yang tidak di permulaan. La fil ibtida, yang tidak di permulaan. Zonantu zaidan qaiman, zonantu di permulaan. Zaidun, zonantu qaimun. Nah ini namanya ilgha. Nah ini dibolehkan. Artinya sama, zonantu zaidan qaiman. Zaidun zonantu qaimun. Nah ini zonantunya ilgha. Saya menduga Zaid itu berdiri. Artinya tetap. Nah ini namanya tidak di permulaan. Tidak di permulaan juga bisa di sini. Zaidun qaimun zonantu. Zaidun qaimun zonantu. Zaid itu berdiri, saya menyangka. Artinya saya menyangka Zaid itu berdiri. Kalau zaidan zonantu qaiman boleh juga, karena bolehkanlah ilgha, berarti boleh juga zaidan qaiman. Zaidan qaiman zonantu boleh juga ya, tapi boleh juga ilgha, yaitu tidak beramal ya. Ini namanya la, tidak di permulaan. Tadi penyebutannya la fil ibtida, tidak di permulaan.
Wanwi, niatkanlah. Wanwi, niatkanlah. Domir rosyani, domir sya'an, niatkanlah domir sya'an. Aula mabtida atau lam ibtida. Ya. Jadi ternyata meskipun ada kaidah, ternyata ada yang membolehkan lagi. Wanwi, niatkanlah. Domir rosyani, domir sya'an. Aula mabtida atau lam ibtida, diniatkan ada domir sya'an, ada domir ibtida. Fi muhimin, di dalam dugaan. Ilho ama taqaddama, tidak beramalnya kalimat yang di depan, tidak beramalnya yang diletakkan di depan. Ini diletakkan di depan. Ternyata boleh tidak beramal juga. Ya, boleh. Ini harusnya kan begini, yang umum. Yang enggak umum adalah zonantu zaidun qaimun. Ini boleh asal diniatkan. Tadi apa jadi lupa. Lam ibtida. Domir sya'an dan lam ibtida. Kita tulis dulu. Zonantu zaidun qaimun. Sekali lagi ini yang enggak umum. Jadi kalau udah alfiyah itu yang enggak umum dibahas. Ini yang enggak umum jangan kita praktekkan. Zonantu zaidun qaimun ai. Niatkan annahu ini enggak usah disebutkan, tapi niatkan annahu. Jadi diniatkan. Zonantu annahu zaidun qaimun. Annahu, bahwa dia adalah Zaid yang berdiri. Nah, berarti kan ini jadi khobarnya annahu lagi ini. Oh ya, ini juga bukan yang berdiri, ini tetap khobarnya juga. Jadi kesimpulannya adalah niatkan annahu. Zonantu lam ibtida la zaidun qaimun. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ini nggak boleh dizohirkan, tetapi diniatkan ada gitu. Diniatkan ada kan sama aja nggak ada juga. Jadi sama aja nggak ada. Zonantu la zaidun qaimun, la-nya diniatkan saja seolah-olah ada lam ibtida atau domir sya'an. Jadi kita boleh mengucapkan zonantu zaidun qaimun. Nah, ini jarang nih, jangan kita praktekkan. Misalkan di dalam kalimat ketemu yang sejenis ini, maka takdirnya adalah ada innahu, ada annahu, atau ada lam ibtida. Saya ulang, wajawis, dan bolehkanlah al-ilgha'a, tidak beramal, la fil ibtida, tidak di permulaan, zonantunya tidak di permulaan. Wanwi, dan niatkanlah domir rosyani, domir sya'an, aula mabtida atau lam ibtida, fi muhimin, di dalam dugaan, ilgha'a, tidak mengamalkan apa-apa, taqaddama, yang di depan. Jadi zonantunya di depan tetapi tidak beramal, itu berarti mentakdirkan domir sya'an dan lam ibtida. Wal tazim, dan wajibkanlah at-ta'liqa, taklik ini. Jadi aku sebelumnya ini taklik. Tadi ilgha, sekarang taklik. Wal tazim, dan wajibkanlah at-ta'liqa, ta'lik, qabla nafyi ma, sebelum nafi yang berupa ma, sebelum nafi yang berupa ma, wa in, dan nafi berupa in, wala, dan nafi berupa la. Segitu dulu ya, biar mudah dipahami. Wajibkanlah taklik qabla nafi,
Qabla nafi, sebelum nafi yang berupa ma. Nafi itu hurufnya berupa ma atau berupa in atau berupa la. Ini wajibkanlah zonan tu ma zaidun qaimun. Nah, ini hukumnya wajib. Saya menyangka tidaklah Zaid itu berdiri. Ini membingungkan. Saya menyangka Zaid tidak berdiri. Bahasa Indonesianya, saya menyangka Zaid itu tidak berdiri. Nah, wajibkanlah jika susunan ini didahului oleh nafi berupa ma, berupa la, dan berupa in. Ma, la, in. Nah, ini menyebabkan ini taklik tidak beramal semestinya. Jadi zonantu ma zaidun qaimun, saya menyangka Zaid tidak berdiri. Nah, kalau ini wajib. Sedikit lagi, lam mubtida'in, jika sebelumnya ada lam ibtida, au qasam, au qasamun atau sumpah, atau lam bukan au qasamin atau lam qasam, kaza begitu juga taklik, maksudnya tidak beramal. Wal istifhamu, jika didahului oleh istifham. Jadi didahului nafi yang hurufnya ma, in dan la, didahului lam ibtida, didahului lam qasam, atau didahului istifham, maka zonna wa akhwatuhanya tidak beramal. Zalahun hatam. Za ta'lik ini lahu baginya in hatam menjadi wajib. Jadi jika kesimpulannya zonna wa akhwatuha tidak beramalnya pakai ta'lik, lafaznya saja. Jadi tidak beramalnya bukan ilgha tetapi taklik, yaitu lafaznya saja. Jika didahului oleh nafi ma, in, la, kemudian jika didahului oleh lam ibtida, jika didahului oleh lam qasam, dan jika didahului oleh istifham, pertanyaan, maka itu zonnanya tidak beramal, zonna wa akhwatuhanya tidak beramal. Demikian, sekian dulu pembahasan zonna wa akhwatuha. Masih setengahnya lagi, ini tinggal yang rumit-rumitnya. Zonna wa akhwatuha yang jarang terjadi di kalimat tapi dibahas. Ya, ini yang bikin bingung peserta pada mundur. Padahal ini nggak ngerti pun nggak apa-apa. Yang penting kita tahu amalnya zona itu begini. Nah, ini yang sering terjadi nih. Zonan tu zaidan qaiman, terus kita latih. Nah, karena kita belajar alfiyah, maka yang rumit-rumit terbahas. Ini pun nggak semuanya saya bahas, saya batasi. Yang terlalu ini diterangin nggak ya? Ini diterangin nggak? Udah nggak usah dulu. Jadi bisa didalami, disarah kalau ingin mendalami lebih jauh lagi. Demikian pembahasan kitab Nazm Alfiyah.